Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Ketemu lagi dengan kami di sini bersama saudara kami Nalom Masyolan Simanjuntak, anak saya Maria Teresia Syahota dan Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Ibadah Raya minggu ketiga ya, hari ini minggu ketiga. Ya nggak terasa karena waktu bergerak terus, saudara. Saya percaya semua mengalami kasih karunia Tuhan di minggu ini. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk memulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan. Dan kami Tuhan berkumpul bersama
Tuhan di tempat ini dan di rumah masing-masing jemaat GKP Ebenezer Tuhan di Dayakolot. Lawat kami semua terutama yang hadir menyaksikan Tuhan ibadah ini. Jamaah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan Tuhan yang mulai tawar hati Tuhan dikuatkan kembali sehingga hari-hari mereka menyadari, oh Tuhan Yesus amat baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini agar bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Ya, shalom saudara. Pagi hari ini kita akan mulai lanjutkan pelajaran. Kalau minggu yang lalu kita udah belajar tentang dua macam dasar. Yang pertama adalah bicara tentang orang membangun rumah dan menggali dalam-dalam, meletakkan batu. Dan batu karang yang teguh itu kita meletakkan hidup kita di atasnya sehingga badai topan apapun, banjir melanda hidup kita, kita akan kuat. Karena apa? Karena Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Amin. Dan bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara praktekkan? Hal yang kedua adalah dasar di mana orang membangun rumah tanpa dasar, saudara. Ketika banjir, ketika badai datang, maka rumah itu akan tercabut habis. Ini ilustrasi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Inilah kehidupan orang percaya, saudara. Seharusnya kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara aminkan, maka setiap kehidupan saudara, saudara akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan. Nah, minggu ini kita akan buka firman Tuhan dari Matius 5. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Temanya adalah garam dunia dan terang dunia. Tentu ayat ini sering saudara dengar. Mari kita akan bacakan ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tanda tanya. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Jadi tema ini saudara bicara, Yesus bicara pada saudara dan saya. Kamu tuh garam. Garam artinya saudara, garam tuh kalau saudara bisa lihat, garam tuh bicara tentang dampak, efek saudara. Jadi kalau garam itu tidak ada rasanya lagi, tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Nah, bicara tentang orang percaya bicara tentang dampak, saudara. Tentang efek yang harusnya terjadi di dalam hidupnya, yaitu perubahan dalam hidupnya. Nah, kita lanjutkan, ayat yang selanjutnya berkata begini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seperti lampu ini, saudara, kalau lihat menerangi saya. Lampu ini kalau tidak nyala, tidak terang menerangi saya saat ini, saya tidak akan sungkan-sungkan mencabut dan membuangnya mengganti yang baru. Demikian firman Tuhan, saudara. Kalau saudara tidak ada efek lagi di dunia ini menjadi orang percaya, maka Tuhan bilang akan dibuang dan diinjak orang. Dan catatan dalam Alkitab, tidak ada pembelaan dari kerajaan sorga membela garam yang tidak ada rasa dan terang yang tidak ada terang. Karena demikian saudara, firman Tuhan berkata gini. Ayat selanjutnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, saudara. Ya, akhirnya apa kesimpulannya? Kesimpulannya ayat terakhir begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi artinya begini, saudara. Kita anak Tuhan, berjemaat, saudara, di gereja. Hendaklah gambaran dari Bapa di surga terpancar dalam hidupmu
sehingga hidupmu akan menerangi semua orang. Dan terangmu pun bercahaya, sehingga orang melihat terang yang dalam hidupmu, sehingga mereka akan memuliakan nama Bapa di surga. Nah, banyak sekarang anak Tuhan, saudara, tipu sana, tipu sini. Bukannya memuliakan nama Tuhan, malah memperburuk nama Tuhan. Itu saudara tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena Tuhan dari dulunya tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan. Hari ini saya nasihati buat semua jemaat, mari kita seperti 2 dasar kemarin. Menggali dalam-dalam, saudara. Jadi mendengar firman Tuhan, kalau kita bilang, firman Tuhan katakan, ampunilah sesama manusia. Maka saudara harus belajar melepaskan pengampunan. Apapun, sesakit apapun perasaanmu, engkau harus mengampuni. Karena dikatakan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa. Artinya kalau kita habis gereja, memang di gereja seperti malaikat semua. Ya, shalom, waduh, shalom, ya. Ngomong, begitu di belakang, di luar, bisa aja itu ya, tampar kiri, tampar kanan. Pulang langsung tampar istrinya. Tampar anaknya bisa juga. Bahkan di jalan pulang kita bawa mobil, orang bisa gemetar-gemetar melihat perbuatan kita bawa kendaraan. Kenapa saya katakan begitu? Saya pengalaman dulu, saudara. Pulang ibadah. Ya seperti begitu, nggak ada bedanya. Bahkan Josh Barnas dalam buku penelitian dikatakan sangat sedikit perbedaan orang Kristen dengan bukan orang Kristen, saudara. Bedanya apa? Hari Minggu saja orang Kristen gereja. Selebihnya itu sama, saudara. Nah, inilah firman Tuhan hari ini, garam dan terang dunia. Jadi, Pengkhotbah 3 berkata begini, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, meninggal. Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ada waktunya kita saat ini dikasih kesempatan oleh Tuhan, saudara. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu itu ada batasnya. Tiba-tiba saja datang. Dipanggil Tuhan, saudara. Kalau saudara benar hidupnya di dalam Tuhan, bersyukurlah saudara. Tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan malam hari. Padahal saudara tidak ada persiapan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Saya bisa tahu kemana arahnya orang itu pulang. Ini firman Tuhan. Pengkhotbah 3 berkata. Saudara boleh baca nanti. Ya, saudara buka lihat Pengkhotbah 3. Nah, saya punya kesaksian khusus, catatan ada saya literatur saya baca dari salah satu buku John C. Maxwell. Ini menceritakan seorang pendeta tahun 1100, pendeta Anglikan, saudara. Demikian saya bacakan kesaksian ini tertulis di batu nisannya. Demikian. Jadi dikatakan begini di batu nisannya, ketika saya masih muda dan bebas dan imajinasi saya tidak terbatas, saya bermimpi bahwa saya dapat mengubah dunia. Sewaktu saya beranjak dewasa dan makin bijaksana, saya menyadari bahwa dunia tidak akan berubah. Jadi saya memperkecil visi saya dan memutuskan hanya mengubah negara saya. Namun ini pun sama saja, kelihatannya tidak dapat diubah. Sewaktu usia saya makin lanjut, dalam sebuah usaha terakhir, saya berkomitmen untuk mengubah keluarga saya. Mereka yang dekat dengan saya, tapi mereka tidak berubah juga. Dan sekarang menjelang ajal, tiba-tiba saya menyadari, andaikan saja saya hanya mengubah diri saya dulu, baru kemudian saya menjadi contoh untuk perubahan dalam keluarga saya. Jadi saudara, saya bagiin ini bukan untuk mengubah saudara, tapi saya untuk menceritakan bahwa kita tidak mungkin diubah oleh orang lain. Kalau tidak diri kita sendiri mengubah, yaitu garam. Garam itu sudah Tuhan kasih. Sudah kuberikan kasihku, Tuhan bilang. Di mana? Di Kalpari. Kasih Kristus, kasih Allah. Bahkan Bapa berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah kasih yang sejati, saudara. Bahkan saking cintanya pada saudara dan saya, dia rela lahir di kandang domba yang hina, saudara. Padahal dia Tuhan, dia Raja, dia Allah, saudara. Hari ini di tempat ini, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, siapapun yang mendengar khotbah ini, saya nasihatkan saudara, ini waktunya kita berubah. Jadilah garam, jadilah terang. Untuk siapa? Kita dulu yang berubah. Rubah aja diri kita.
Ya, kalau orang suka ngomongin orang, kita nggak usah ngomongin orang lagi. Kalau orang suka dendam, kita nggak usah dendam lagi. Kalau orang nggak pernah mau berdoa, kita berdoa terus. Kalau orang nggak pernah bersyukur, kita mengucap syukur saja, saudara. Ini yang paling penting. Rubah diri kita. Sehingga firman Tuhan berkata digenapi begini. Ya, ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lihat, selalu dikatakan perbuatan, selalu dikatakan tindakan. Bahkan dalam bukunya Timotius Aditan, saudara, tulis berani berubah, dare to change. Berkata, if you take same action every day, you will always get the same result. Akhirnya begini, kalau kita melakukan tindakan sama terus setiap hari seperti itu juga, hasilnya tetap sama. Dari tahun ke tahun kita tidak akan mengalami, saudara, buah-buah yang benar, yang baik. Hasilnya akan tetap buruk. Untuk itu yang berubah bukan hanya mulut kita nyanyi di gereja doang, tetapi hati kita berubah, tindakan kita berubah juga. Saya percaya firman Tuhan kalau kita genapi, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan untuk seorang yang percaya. Dan diberkatilah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kerajaan Allah ada di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Jadi hari ini, saudara, di tempat ini saya tidak panjang khotbah. Cuman saya kasih tahu kesimpulan dari khotbah ini, saudara. Kalau engkau tidak menjadi terang, engkau tidak menjadi garam, itu omong kosong engkau beragama. Omong kosong engkau punya kepercayaan kepada Kristus, padahal kehendak Allah kau tidak pernah lakukan. Jemaat yang terkasih, saya kasih tahu, pengkhotbah 3, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis. Saatnya kalau kita masih sehat, bisa dengarkan firman Tuhan, mari berubah hidup kita. Ubah hidup kita. Yang bisa mengubah hidup kita adalah kasih Allah dengan kita sendiri. Tidak ada orang lain bisa mengubah kita selain Kristus dan saudara. Dan saya sendiri, saudara. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Karena dulu saya tidak pernah hidup saya benar. Saya selalu dendam sama orang. Tapi ketika saya berhenti, saudara, untuk dendam, saya bahkan bisa mengampuni ibu mertua saya, saudara, yang tidak seiman. Dulu saya ajak-ajak dia gereja, ibu mertua saya. Dia nggak pernah mau, dia nolak. Tapi ketika saya minta ampun, saudara, saya datang ke Semarang, saya minta ampun kepada ibu mertua saya. Saya nggak usah nginjili dia, saudara. Saya pulang. 3 hari kemudian dia telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak usah capek-capek. Karena apa? Kasih Allah turun. Ketika melihat gambaran Allah turun atas hidup saya, orang itu, ibu mertua saya melihat ada kasih Allah. Dan sebelum dipanggil pulang, dia sudah lahir baru, saudara. Bahkan melayani di salah satu gereja. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, namun hidupilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saya berdoa, saya akan berdoa setiap saudara. Saya undang pemain musik. Kita akan naikkan pujian. Mari. Aku mau seperti Yesus. Langsung. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Oh, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.
mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama, katakan sekali lagi, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Pagi hari ini saudara, firman Allah dah diberitakan, ada waktunya, ada saatnya di mana dulu kita banyak mungkin melakukan salah. Ini saatnya, kalau saudara dengar firman Tuhan, mari jangan keraskan hatimu. Kamu berdoa Tuhan, buat setiap orang yang percaya mendengarkan khotbah ini, jemaat Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injil ini, kamu berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya dalam nama Yesus, biar terang bercahaya, mulai rasa asin keluar dalam hidupmu. Putuskan saudara, menjadi garam adalah keputusan hidup kita, menjadi terang adalah keputusan. Kalau saudara memutuskan saya mau jadi garam, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada yang setengah-setengah, semua harus sungguh-sungguh. Kalau engkau mau benar, benarlah di hadapan Tuhan saudara, tidak ada setengah-setengah. Inilah keputusan yang harus saudara ambil. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir menyaksikan khotbah ini, yang berdoa dalam nama Yesus, biar mulai hari ini kau menjadi terang, sehingga ketika orang melihat hidupmu, ketika orang melihat gaya hidupmu, melihat anakmu, melihat keluargamu, memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Berdoa buat setiap keluarga, Pak Simon Tuhan, keluarga Andri Tuhan, keluarga Tuhan Eksal, keluarga Joan, keluarga Tuhan, semua yang hamba-Mu Tuhan tidak bisa sebutkan satu persatu, berdalam nama Yesus lawat Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan, teman hamba-Mu Tuhan, Nalom Tuhan, Kau berkati Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, anaknya dan istrinya. Anak kami juga Tuhan yang membantu mendukung pelayan Maria Tuhan, Yosi Tuhan. Bahkan semua keluarga kami Tuhan, cucu kami, Marsha juga, istri kami Tuhan, anak kami Tuhan, yang di Jerman berkati dalam nama Yesus. Berkati juga anak kami Elia Tuhan. Berkati Tuhan kami semua yang hadir, bahkan hamba-Mu pribadi ya Bapa. Dan biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita menjadi garam, mulai hari ini saudara, menghidupi hidup yang baru, hidup yang penuh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang mendengar firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Shalom.